Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Ya, berjumpa kembali bersama dengan saya di acara Diskusi Suta, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang suta-suta. Di sini kita akan mempelajari bagaimana suta yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha dengan cara menerjemahkan suta tersebut dan mengetahui seperti apa isi dari suta tersebut. Pada kesempatan kali ini saya telah mengambil salah satu suta yang terdapat di Eka Dasaka Nipata Pali di Anguttara Nikaya. Sutanya bernama Metta Sutta. Meskipun di sini disebutkan bahwasanya judulnya adalah Metta Sutta atau khotbah tentang pengembangan cinta kasih, tetapi suta ini lebih dikenal dengan sebutan lain, yaitu Metta Nisangsa Sutta atau khotbah tentang manfaat dari pengembangan cinta kasih. Untuk mengetahui seperti apa isi dari Metta Nisangsa Sutta ini, mari kita simak bersama-sama dan mari kita terjemahkan bersama-sama. Metta Nisangsa Sutta, khotbah tentang manfaat dari pengembangan cinta kasih. Metta artinya adalah pengembangan cinta kasih yang universal, yang artinya bahwa mengharapkan semua makhluk tanpa batas, tanpa kecuali, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, anisangsa, manfaat atau buah yang diperoleh dari mempraktikkan meditasi cinta kasih atau mengembangkan pikiran cinta kasih. Oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama dan kita terjemahkan bersama-sama. Metta ya bhikkhave ceto vimuttiya asevitaya bhavitaya bahuli kataya yani kataya vattu kataya anuttitaya paricitaya susamaradaya ekadasa nisangsa patikangka. Metta ya bhikkhave ceto vimuttiya asevitaya. Oh para bhikkhu, ketika ceto vimuttiya, kebebasan pikiran melalui cinta kasih, metta, asevitaya, dipraktikkan, bhavitaya, dikembangkan, bahuli kataya, dilakukan berkali-kali atau dilatih secara terus-menerus, yani kataya, dijadikan sebagai kendaraan, vattu kataya, dan dijadikan sebagai landasan, anuttitaya, dijalankan, paricitaya, dipraktikkan, susamaradaya, dipraktikkan dengan benar, ekadasa nisangsa patikangka, ada 11 manfaat ekadasa nisangsa patikangka yang bisa diharapkan. Jadi dengan mempraktikkan pengembangan cinta kasih ini kita akan memperoleh 11 manfaat. Tetapi perlu diingat bahwasanya angka atau jumlah 11 ini tergantung dari bagaimana Sang Buddha memberikan khotbah. Karena pada suatu ketika Sang Buddha membubarkan tentang Metta Nisangsa Sutta, juga beliau mengatakan bahwasanya ada 6 manfaat. Tetapi di sini persisnya di Eka Dasaka Nipata Pali, Sang Buddha memberikan penjelasan bahwasanya terdapat 11 manfaat. Katame Eka Dasa, apakah yang 11 itu? Sukang supati, sukang dengan bahagia, supati tidur. Artinya ketika seseorang memiliki pikiran cinta kasih, ia akan tidur dengan nyenyak atau tidur dengan bahagia. Sukang pati bujjati, ia akan bangun dengan bahagia. Napapakang supinang pasati, napapakang supinang, mimpi buruk. Nah, tidak, pasati melihat. Jadi ia yang memiliki pikiran cinta kasih, ketika tidur ia tidak akan melihat mimpi yang buruk. Napapakang supinang pasati. Manusanang piyohoti, piyohoti, disukai atau dicintai, manusana, oleh para manusia. Jadi ketika kita memiliki pikiran cinta kasih, maka orang-orang akan menyukai kita. Mungkin karena perilaku kita, atau karena aura kita, karena wajah kita, ketenangan kita, dan lain sebagainya. Amanusanang piyohoti, makhluk-makhluk bukan manusia juga menyukai kita. Jadi dengan mempraktikkan meditasi cinta kasih ini, kita akan disukai oleh makhluk-makhluk yang
bukan manusia. Para dewa pun juga akan mendekat. Dewata Rakanti. Nah, di sini lebih dijelaskan bahwasanya ada Dewata Rakanti. Para dewata akan melindungi kita. Karena kita memiliki pikiran cinta kasih, secara otomatis perbuatan yang kita lakukan juga baik. Dan sebagai akibatnya, para dewa pun juga turut bergembira melihat kebaikan yang kita lakukan. Dan mereka bisa melindungi kita. Nasa agiwa wisangwa sattangwa kamati. Nasa tidak, agi api, wisang racun, satang senjata, kamati melukai. Nasa agiwa wisangwa satang kamati. Artinya bahwa di sini ketika kita memiliki pikiran cinta kasih, maka racun segala macam tidak bisa menebus jasmani kita. Tetapi di sini harus kita hadapi dengan cara yang bijak, karena kalau kita hanya sekadar mengembangkan cinta kasih dan kita tidak tahu seberapa besar kualitas cinta kasih yang kita miliki. Kalau kita nekat minum racun, ya itu sama saja bunuh diri, dan itu disebut sebagai kebodohan, bukan untuk menguji seberapa besar cinta kasih yang kita miliki. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwasanya di sini ketika seseorang menjalankan meditasi dan mencapai tingkat pencapaian tertentu, pada saat itu rintangan-rintangan seperti api, kemudian racun, senjata tidak akan melukai. Tuatang citang samadhiyati. Pikirannya akan dengan mudah terkonsentrasi. Tuatang citang. Artinya bahwa ketika kita mempraktikkan cinta kasih atau ketika kita memiliki kualitas cinta kasih, kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, pada saat yang sama kita akan mudah memusatkan perhatian kita. Kita akan mudah cepat berkonsentrasi. Oleh sebab itu, sebelum melakukan praktik meditasi, latihan mengembangkan cinta kasih ini juga sangat dianjurkan. Bahkan dikatakan sebelum munculnya Karaniya Metta Sutta itu, Sang Buddha membubarkan khotbah tersebut kepada para biku yang ceritanya terganggu oleh makhluk-makhluk halus yang tidak menyukai kedatangan mereka. Akhirnya Sang Buddha membubarkan sutta tersebut supaya makhluk-makhluk tidak menjadi mengganggu. Bukan hanya itu sebenarnya, tetapi lebih bagaimana para biku tersebut bisa memancarkan cinta kasih dalam setiap situasi. Ketika seseorang atau para biku tersebut bisa memancarkan cinta kasih, maka ia akan mudah terkonsentrasi. Dan itu tidak heran apabila banyak sekali pemula, umat Buddha pemula itu diajarkan meditasi tentang cinta kasih sebelum mempraktikkan meditasi-meditasi yang lain. Karena meditasi cinta kasih ini akan sangat berguna juga di dalam membantu meningkatkan kualitas batin seseorang. Mukhawanno vipasidati. Auranya atau wajahnya akan menjadi cemerlang atau menyenangkan, vipasidati. Jadi kelihatan menyenangkan. Kan kita seringkali melihat ada orang yang kalau kita bertemu saja kita sudah merasa nyaman, auranya sudah begitu terang. Maksudnya terang di sini adalah kita merasa bahagia, senang melihat aura tersebut. Kan kadang-kadang kita berjumpa pada orang yang melihat mukanya saja bikin sebelnya minta ampun ya. Tetapi orang yang memiliki cinta kasih ini tidak akan terlihat menyebalkan. Mukanya akan kelihatan menyenangkan, terang, ekspresinya itu membuat kita menjadi senang dan ingin mendekat. Asamulho kalang karoti. Ia akan meninggal dengan pikiran yang asamulho, tidak terguncang-guncang. Artinya, ia akan meninggal dengan pikiran yang tenang. Dan tentu saja ketika seseorang memiliki batin yang seimbang, memiliki batin yang dipenuhi cinta kasih, maka ia bisa mengatur bagaimana ia bisa menghadapi kematian. Makanya orang yang memiliki cinta kasih akan meninggal dengan tenang. Uttari apatiri janto brahmaloku pagohoti.
uteri apeti janto, kalau ia tidak bisa mencapai pencapaian yang lebih tinggi, maka ia akan terlahir di alam Brahma. Ya, karena cinta kasih atau metta ini adalah salah satu kualitas dari Brahma Wihara, yang mana kualitas yang pasti dimiliki makhluk Brahma, yang memiliki cinta kasih yang universal. Maka ketika seseorang meninggal dalam kondisi batin yang dipenuhi cinta kasih, maka ia bisa terlahir di alam Brahma. Mettaya bhikkhave ceto vimuttya asevitaya bhavitaya bahulikataya yanikataya wattukataya anuttitaya paricitaya susamaradaya ime ekadasa nisamsa patikangkanti. Oh para biku, ketika kebebasan pikiran melalui cinta kasih dipraktikkan, dikembangkan, dan dilaksanakan secara terus-menerus, dijadikan sebagai kendaraan dan landasan, dijalankan dan dikokohkan, serta dilaksanakan dengan benar, maka 11 manfaat ini dapat diharapkan. Jadi kalau saudara sekalian ingin memperoleh manfaat-manfaat ini, Anda harus senantiasa melatih mengembangkan cinta kasih, berlatih untuk terus mempraktikkan lagi dan lagi, dan juga mengembangkan supaya batin kita menjadi dipenuhi dengan pikiran cinta kasih.